Jadi kembali lagi, ya nggak apa-apa lah kalau ini kameranya saya start ya. Jadi intinya materi kali ini ya kita bahas mengenai Hack Your Cybersecurity Career, di mana kita akan membahas mengenai certification pathway dan career tips ya. Ini tadi udah tentang saya skip aja. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin berkarir di cybersecurity, itu sebenarnya banyak jalannya. Ini saya tampilkan yang ada nih ya. Jadi kita bisa mulai dari misalnya dasar banget ya. Misalnya contoh ini mungkin kalau karir bisa kita lihat di sini ya, di certification roadmap. Ini saya akan coba tampilkan dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau PDF seperti ini, sebentar saya buka dulu. Bentar ya. Jadi sebentar ya. Itu ada beberapa yang masih di waiting room, Pak Zulkifli. Ya, kelihatan ya? Oh, ya, sebentar di waiting room ya. Di waiting room. Oke. Nah, ini saya tampilkan dulu ini ya. Jadi pertama di sini. Jadi misalnya ya, ini sambil saya terangkan, sambil saya tunjukkan ininya ya. Nah, bisa kelihatan ya? Ya, bisa, Prof. Ya, jadi ini saya ambil dari IT Certification Roadmap-nya CompTIA, ya, di mana dia memberikan contoh atau beberapa sertifikasi yang ada di dalam industri teknologi informasi. Ya, Anda bisa download ini, nanti bisa saya share juga dengan Pak Zulkifli. Misalnya contoh kita fokus di information security sebelah kanan ini ya. Nah, di sini sebenarnya mulainya tuh selalu mulai dari beginner atau novice ya. Jadi beginner dulu, baru kemudian kita masuk ke intermediate, advanced, sama expert. Nah, kalau misalnya Anda baru tamat kuliah nih, atau sambil kuliah Anda ini ya, sambil kuliah Anda apa istilahnya itu ya, berpikir untuk berkarir di area cybersecurity. Ya. Nah, biasanya yang harus kita pahami bahwa Anda nggak bisa langsung masuk ke cybersecurity tanpa ada bekal atau pembekalan khusus. Jadi misalnya minimal Anda tahu dari dasar dulu nih ya, kita mulai dari dasar dulu ya, beginner atau novice ya. Anda belajar CompTIA ITF. ITF itu kepanjangan dari IT Foundation ya. Ini dasar banget. Kemudian Anda bisa lanjutkan dengan CompTIA A+ yang berkaitan dengan di sini Anda belajar tentang sistem operasi ya, operating system dan ini hardware kayak PC, laptop dan sebagainya. Nah, setelah Anda menguasai, bentar ya, ya. Oke, sebentar saya jadikan co-host dulu ya. Di mana dia bagiannya nih ya? Sebentar dulu. Nanti saya sambil terima aja Pak Zulkifli, nggak apa-apa. Masalah sambil saya terangkan. Sebentar dulu, saya lihat. Di bagian
Mana ya bagian ini? Ya nggak apa-apa. Ya udah. Jadi saya bingung di mana bagian untuk ini ya. Co-host itu ya. Ya nggak apa-apa. Saya sambil terima aja nggak apa-apa. Oke, Prof. Oke. Ya nggak masalah kok. Jadi sambil saya terangkan, saya sambil Ya. bisa terima ininya yang baru. Oke. Agak bingung saya ininya. Saya jarang menjadikan co-host, tapi saya sering dijadikan co-host. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, misalnya jadi kalau kenapa gambarnya nggak kelihatan ya? Udah gede ini sebenarnya, udah besar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Prof. Oke. Kelihatan. Ya. Jadi di sini misalnya Anda sambil kuliah ingin belajar tentang IT, ya kalau yang belum IT, kalau yang sudah IT bisa langsung masuk ke ini ya, bisa langsung masuk ke tahapan atau level intermediate. Nah, di level intermediate ini banyak materi ya atau course-nya. Nah, ini bisa belajar sendiri, bisa ikut kelas ya. Kursus gitu, tapi kebanyakan memang ini harus ikut kelas ya. Kalau kita CompTIA Security itu bisa belajar sendiri di rumah, ada self study, ada modul self study-nya. Ya. Kalau masalah Anda udah pernah belajar dan sebagainya, ini bisa memberikan apa istilahnya itu dasar yang kuat lah ya. Jadi misalnya contoh Anda udah pernah belajar tentang, Anda udah dari elektronik ya. Nah, itu Anda mungkin network plus-nya harus belajar lagi karena materi yang diharapkan itu atau yang diajarkan itu bisa berbeda ya. Nah, jadi di sini setelah anggap aja Anda udah belajar ini ya di kuliah, Anda tinggal masuk ke bagian intermediate ya. Di mana di bagian intermediate ini ya Anda bisa belajar tentang berbagai hal, mulai dari security plus ya, dasar-dasar security, dasar-dasar network, dasar-dasar server ya. Nah, kemudian Anda belajar tentang Windows Server dan yang lain-lain. Nah, kemudian bisa dilanjutkan ke tahapan advance ya, yaitu kalau intermediate ini kan tingkat lanjut ya. Sedangkan ini mungkin kamera, teman-teman kamera matiin semua aja ya dulu ya. Kameranya tolong dimatiin aja. Ya, biar nggak ganggu ya. Nah, jadi dari intermediate bisa masuk ke advance ya. Ini butuh ya mungkin 2-3 course lah ya. 2-3 course atau materi ya. Kemudian Anda bisa masuk ke advance. Kalau dihitung sih kalau bicara mengenai berapa lama ini tergantung ya. Bisa aja mungkin dalam 1-2 bulan Anda belajar di level beginner, intermediate, karena ini intermediate ini ada 2-3 sertifikasi yang disarankan atau bahkan 4. Ya targetnya sekitar 1-2 bulanan, kemudian nantinya dilanjutkan dengan advance ya. Advance itu macam-macam nih, ada CAISA Plus. Jadi kalau Anda kepingin jadi, nanti saya akan tampilkan slide lagi ya. Nah, dari advance ini macam-macam ya. Kemudian masuk ke expert dan seterusnya. Nah, ini grafik ini nanti akan saya tampilkan. Nah, sekarang ini bicara mengenai sertifikasi. Nah, kemudian ada juga Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah dari guide to cybersecurity career development dari Skills Development Scotland ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh saya pingin jadi atau Anda pingin jadi cyber security analyst ya. Apa aja yang harus dipelajari ini dikasih ini ya, dikasih contoh yang mulai dari dasar level dasar ya. 1-2 tahun, level intermediate 2-3 tahun, level advanced 3-5 tahun, dan kemudian level expert di atas 5 tahun. Nah, ini. Jadi ini banyak sekali, kalau Anda lihat di sini banyak sekali role ya, role yang bisa berkaitan dengan cybersecurity. Misalnya cybersecurity analyst, cybersecurity architect,
cyber security engineer, cyber security instructor, cyber security manager, cyber security project manager, dan seterusnya. Technician, ya, banyak sekali nih, ya, computer forensik dan sebagainya. Penetration tester, ya, banyak sekali di sini, ya. Nah, dan otomatis untuk menjadi atau berkarir dalam bidang cyber security ini tinggal tergantung passionnya Anda itu apa. Misalnya saya pingin jadi pen tester karena lumayan ya kalau jadi pen tester dapat duit, bisa melakukan bug bounty hunting dan sebagainya. Nah, jadi tergantung dari ininya. Oke, nah kemudian saya lanjutkan ke ini juga ya, ke materi berikutnya. Ya, nah ini tadi. Ini nanti saya akan share ke Pak Zulkifli ya untuk certification roadmap sama yang sebelumnya tadi ya, cyber security career roadmap ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di slide berikutnya, ini adalah contoh dari cyber security certification and career roadmap, career path ya. Anda bisa lihat nih, misalnya contoh kalau ingin jadi helpdesk atau support specialist atau IT technician, Anda bisa belajar tentang IT App Plus, IT Foundation, kemudian A+, Net Plus, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau ingin jadi pen tester atau ethical hacker atau IT security auditor, apa yang harus dipelajari? Jadi level basic, intermediate, sampai bahkan advance ya. Ini contoh sederhana. Nah, selain itu juga ada sertifikasi lain ya yang berkaitan dengan ini misalnya saya ingin jadi SOC analis level 1 ya, level 1 alert analyst atau SOC analis level 2 incident responder atau SOC SOC analis level 3 SME atau hunter. Nah ini. Jadi masing-masing sertifikasi itu ada maksudnya masing-masing karir itu ada sertifikasi atau pembekalan ya khusus ya. By the way, tolong kameranya di off kan ya, teman-teman ya. Saya matiin semua ya. Oke. Nah, kemudian biasanya kalau kita belajar, ini contoh aja ya. Biasanya kalau di beberapa lembaga itu ada satu proses di mana mereka akan mulai dari yang namanya pre-test, kemudian nanti dilanjutkan dengan materi-materi basic seperti Network Plus, ya, dilanjutkan dengan materi-materi intermediate seperti CompTIA, Pentest Plus, CAISA Plus, ada project counseling, post-test, dan kemudian nanti ada on-the-job training. Nah, jadi kalau teman-teman nanti udah ngambil sertifikasi, bisa belajar sendiri atau ikut kelas, nanti bisa aja nanti kita bikin, nih Pak Zulkifli ya, mungkin input ya. Halo Pak? Halo Pak? Iya, dengar Pak. Ya. Nah, inputnya begini, mungkin nantinya bisa kita lakukan training yang dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler, ya. Nah, trainingnya misalnya training tentang Linux Plus, Network Plus, atau Security Plus yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan langkahnya menjadi seorang cyber security profesional. Nah, ini bisa kita lakukan ya di hari Sabtu atau di hari lain ya, misalnya contoh tiap Sabtu kita lakukan misalnya 2-3 jam ya dengan materi cyber security seperti dasar-dasar, Network Plus, Security Plus, dan seterusnya. Ya mungkin biaya kecil lah ya, mungkin biayanya nanti kita atur supaya bisa dapat, karena gini, kalau di training itu kita ada lab, dan lab itu harus dibeli. Ya target sih ya sama materi itu paling mahal itu sekitar 1 jutaan. Kalau untuk 500.000 itu udah paling murah lah. Jadi misalnya contoh untuk Network Plus, Security Plus, Linux Plus, atau A Plus, itu kita bisa buka kelas Pak. Nanti biayanya kita bisa atur supaya teman-teman mahasiswa ini bisa ikut dan bayarnya nggak mahal. Dan nantinya bisa ujian juga Pak. Saya kan sekarang ujiannya bisa di rumah ya. Seperti itu. Iya.
Ya, karena kalau nunggu dari Jakarta atau training harus ke Jakarta kan mahal lagi kan? Iya, Eh, betul, Pak. ya mahal. Jadi Nanti mending biar kita, biar kita training dulu dari chat. Ya, ya maksudnya trainingnya bisa online dari seperti Steamnya ini. kita training. Ah, Ya, betul. betul, Pak. Trainingnya online nanti, tapi diatur path-nya. Misalnya contoh kita belajar A plus dulu, Linux plus, Network plus, Security plus, terus sampai yang Ya. intermediate, level intermediate, dan tinggal nanti ujian. Jadi bisa ujiannya di rumah ya. Kemudian nanti, nah target saya kan kalau bisa, kalau teman-teman bisa ikut training dan nantinya bisa punya kandidat yang bagus, nah kita bisa masuk ke on the job training. Jadi OJT-nya atau magangnya ya, istilahnya magangnya itu bisa di tempat saya. Yang seperti saya udah bicarakan sama Pak Zulkifli. Ya, jadi teman-teman yang Ya. kepingin magang dan sudah punya sertifikasi plus pingin magang supaya dapat apa istilah pengalaman di kondisi kerjaan yang sebenarnya bisa mengajukan diri gitu. Kami juga terima ya. Setahun itu kita terima sekitar 5 sampai maksimal 10 orang. Hmm. Begitu. Nanti kita bisa atur lah. Tapi mungkin tahap awal adalah menjalankan training secara online dulu supaya teman-teman di kampus bisa ikut dan bisa tersertifikasi juga. Bahkan sebelum lulus ya. Jadi kita nggak perlu nunggu lulus dulu ya. Betul, Prof. Ya, Jadi saya sudah sempat sampaikan ke ya, silakan. teman-teman mahasiswa yang training itu kan di luar jadwal perkuliahan ya. Ini apa agar teman-teman mahasiswa itu minimal paham lah seperti apa persiapan untuk berkarir di bidang cyber security, dan saya kan pernah menyampaikan bahwa di dunia industri itu kan kadang ijazah saja tidak cukup, ijazah S1 kan, Betul tapi di sekali. industri juga itu sangat dibutuhkan sertifikasi keahlian, karena kalau kita punya sertifikasi keahlian kan artinya kita memiliki nilai plus lah dibandingkan Ya, dengan eh, sarjana yang lain gitu lah. betul, Kita betul. dibuktikan dengan keahlian yang mumpuni di bidang security, di bidang networking dan lain sebagainya. Saya rasa begitu, Prof. Dan menurut saya ini uh, penting dan tersakti. Menurut saya seperti itu. Oke. Jadi mungkin yang nantinya bisa jadi PR kita bersama Pak Zulkifli untuk membentuk teman-teman di kampus, kita coba bikin ekstrakurikuler yang mungkin seminggu itu cukup sekali atau 2 kali, ya bisa malam, bisa pagi, misalnya contoh Sabtu pagi atau Sabtu malam, pokoknya seminggu 2 kali atau 3 kali, mulai dari materi yang paling ini dulu, paling gampang dulu. Ini contohnya sederhana seperti ini. Jadi kita ada Network Plus, ya belajar Network Plus, belajar Pentest Plus, belajar CAISA. Nah, itu mungkin target ya kalau kita cicil ya mungkin beberapa bulan ya, bisa butuh sampai 2-3 bulan. Tapi pada Ya, akhirnya nantinya mereka bisa ujian juga. Jadi nggak cuma sekedar dapat ilmu, tapi mereka bisa ujian sertifikasi. Setelah dapat sertifikasi, kalau ingin punya pengalaman, nah bisa nanti apply atau ngelamar jadi kandidat ya, untuk magang di tempat saya. Karena saya terus terang butuh orang-orang, teman-teman yang bisa bekerja sebagai pen tester, security operation center analyst, dan beberapa yang lain. Nah, kebetulan perusahaan lagi berkembang juga sih. Ya, insya Allah kita bisa ya. bisa kerjasama untuk pemenuhan resources atau orang-orang yang dibutuhkan. Itu, Pak. Amin, amin. Ya, amin. Ya, Oh, teman-teman, amin, Pak. ya, Iya. ya, silakan Pak. Kalau ada mungkin yang mau tanya, Uh, uh, uh. ini Jadi teman, ya gimana, Prof? ya silakan kalau yang ada pertanyaan. Uh, uh, Ya, buka kamera aja. Udah ini. Jadi materinya nggak uh, banyak-banyak. Nanti saya share ini ke Pak uh, Zulkifli biar uh, teman-teman bisa lihat. ya. Nah, Uh, uh. mungkin Uh, open discussion aja, Pak. jadi uh, uh. Jadi saya sendiri ini Pak ya, kemarin dipercayakan juga sama Pak Semi ya kemarin sampai ke Jakarta ngisi training.
Nah, alhamdulillah artinya potensi karir di bidang cyber security ini cukup besar lah. Ya. Dan tentu saja mahasiswa, teman-teman mahasiswa harus mempersiapkan ya, mempersiapkan agar bagaimana teman-teman mahasiswa itu dapat berkarir di salah satu bidang ilmu yang cukup dibutuhkan di dunia industri ya. Jadi di era siber saat ini itu perusahaan mana sih atau instansi mana sih yang tidak butuh keahlian cyber security ya? Ya. Artinya teman-teman yang sudah memikirkan ya untuk mempersiapkan masa depan ya, salah satu karir yang menurut saya cukup menjanjikan itu adalah cyber security. Dan saya sendiri ini sekarang sudah dalam tahap sertifikasi ya. Jadi menurut saya bahkan saya sendiri pun dosen itu masih ngambil sertifikasi keahlian ini karena memang sangat dibutuhkan, apalagi teman-teman mahasiswa yang masih muda-muda ya, masih memiliki power lah ya, apalagi Pak Semi kan nanti dia akan fasilitasi teman-teman mahasiswa yang sudah lulus sertifikasi nanti difasilitasi untuk kerja atau magang di perusahaannya beliau di SGI ya, Sistem Global Indonesia. Ini saya salah satu salah satu karyawannya beliau ini saya. Jadi trainernya beliau di SGI ya. Alhamdulillah teman-teman nanti bisa berkarir di ibu kota dengan memiliki sertifikasi yang nanti tentunya akan menunjang keahlian teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada ini Pak, mungkin ada pertanyaan lah, boleh lah kita diskusi-diskusi. Ya, silakan kan, open diskusi yang terbuka aja nih, open discussion aja, silakan. Ini ada pertanyaan Prof, mungkin saya bisa bacakan ya. Ini kan peserta dari umum dan dari mahasiswa ya. Nah, ini ada pertanyaan dari umum. Jadi beliau menanyakan izin Prof, saya dari teknik elektro ya, konsentrasi teknik telekomunikasi. Pernah belajar tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Bisa ya Pak masuk ke Komtia A+ gitu. Komtia A+ ya. A+ atau ya. Sebaiknya sih sebenarnya mulai dari Komtia A+, kemudian nanti dilanjutkan dengan Network Plus. Karena Network Plus, A+ itu sebenarnya dasar sekali untuk pemahaman tentang sistem operasi, hardware ya, apa itu laptop, desktop dan sebagainya. Nah, nanti baru masuk ke Network Plus. Tapi kalau menurut saya yang A+ ini bisa opsional, artinya boleh boleh iya, boleh tidak. Kita langsung aja bisa langsung tembak ke Komtia Network Plus sebenarnya ini seperti ini. Bisa langsung ke sini ya. Gitu. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh silakan diaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui raise hand ya, sehingga saya nanti akan perbolehkan Anda untuk mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman mas. Ini materi sambil saya kasih ke Pak ya. Atau Bapak Ibu peserta ini. Ya. Jadi mungkin begini Prof. Kalau saya ingin biar minggu depan ya, boleh biar minggu depan kita mulai beri training ke teman-teman tentang dasar-dasar dari sertifikasi masing-masing kan, seperti A+, Network Plus, Security Plus, sehingga teman-teman nanti memiliki jalur lah, ada gambaran. Oh, kalau saya misalkan saya dari semester 5 ini networking, saya mau ke networking atau mau ke cyber security atau struktur, itu mungkin perlu kita beri ini Pak, materi di setiap minggunya terkait setiap kebutuhan sertifikasinya itu, sehingga
harapannya teman-teman mahasiswa nanti ini dia punya gambaran, oh Ya, sepertinya saya harus ambil network nih untuk bisa ya. infrastruktur dan lain sebagainya. Nanti Dan saya mungkin kita akan nanti, ya, silakan Pak. saya nanti ya nanti saya coba komunikasi juga Pak dengan pihak kampus kalau Ya, mungkin kita buat seleksi nih kan, buat training yang kita laksanakan, kita buat seleksi. Nah, mahasiswa yang bisa lulus ya ujian dari STIMIK, nanti kita kasih beasiswa ya, voucher untuk ikut eksam gitu, sehingga ya, betul nanti dia betul. bisa punya sertifikasi bidang yang itu. Hmm. Jadi nanti ada kerjasama antara Pak Semi dan STIMIK agar bagaimana teman-teman mahasiswa ini mereka bisa diberi bekal lah untuk menghadapi tantangan industri ke depannya seperti itu. Ya, bisa nanti kita rencanain dulu Pak Zulkifli, kita rancang dulu kira-kira program kerja kita apa aja, materinya apa aja. Dari kami support, kami akan mendukung dari sisi ini ya, materi dan sebagainya. Nah, mungkin kalaupun untuk lab dan sebagainya bisa. Ya, kalaupun untuk itu paling murah, tadi saya bilang kita bisa beli lab yang bisa digunakan selama 1 tahun oleh siswa, itu tidak lebih dari harganya kalau sekarang itu sekitar 600-an ribu, dan itu bisa dipakai untuk 12 bulan, Pak. Dan itu mereka nggak perlu setup apa-apa, tinggal connect ke internet, ya, connect ke internet, kemudian bisa jalankan aplikasi-aplikasi yang di sana sambil belajar. Nanti dicoba lah, nanti kita lihat programnya seperti apa dan biayanya seperti apa. Saya sambil bantu rancang lah, Pak. Ya, Gitu, Pak. siap Pak Semi, siap. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Primadi ya, Primadi Erlangga. Saya izin bertanya, kalau di lomba cyber security yang diadakan Gemastik itu levelnya sampai di mana? Nah, kalau seperti yang perlombaan-perlombaan itu minimal levelnya yang pasti bukan basic ya, bukan dasar, tapi intermediate atau lanjutan. Ya, lanjutan sampai mahir itu. Ya, seperti itu. Nah, materi udah by the way, materi saya udah share ke Pak Zulkifli ya. Nanti teman-teman kalau mau nanti tinggal kasihkan aja. Ya, sudah saya share Pak di grup. Oke. Sudah saya share ke grup WA sudah. Oke, intinya nantinya kita akan ya insya Allah ya, maksud saya tuh kalau bisa kita juga bukan cuma sampai di sini saja materinya kita. Kalau bisa kita juga punya rencana yang nantinya bisa dijadikan kegiatan yang reguler, seperti jadi ekstrakurikuler yang mungkin seminggu 2-3 kali kita belajar CompTIA, Network Plus, Security Plus dan sebagainya yang tadi kita udah bicarakan. Tinggal kita atur waktunya aja supaya kelihatan kelihatan. Jadi maksud saya itu bukan cuma sekedar ini sertifikasi bla 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 bla, tapi tidak ada realisasi. Nah, realisasinya pinginnya tuh nanti kita buka pendaftaran misalnya 100 orang nih, 100 orang kita mulai dari Network Plus, ya udah kita jalankan Network Plus dulu sampai misalnya 1 bulan, sisanya nanti kita bulan berikutnya ke Pentest Plus dan beberapa yang lain, sehingga fondasi dari teman-teman ini udah kuat untuk melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Dan bisa, ya tadi kalau memang bagus ya mungkin ada kerjasama seperti pemberian beasiswa untuk voucher ujian dan sebagainya, Pak. Kalau kami kan kami support kami bantu dari sisi magang. Ya. Silakan yang teman-teman yang lain mungkin Pak ini. Di sini lagi hujan deras ini. Kalau Pak Semi sendiri, menurutnya Pak Semi kebutuhan tenaga cyber security selama di Jakarta gimana Pak? Wah, banyak sekali. Pak Semi. Ada ratusan bahkan ribuan ya. Ada ratusan bahkan ribuan tenaga ahli yang dicari. Saya aja sekarang lagi nyari beberapa orang untuk memenuhi posisi tertentu. Tapi memang perusahaan lebih senang kalau dapat S1 minimal ya, sarjana. Ya, sarjana, lalu dapat punya sertifikasi. Jadi bukan cuma sekedar sertifikasi tapi tidak ada sarjana, tapi dua-duanya mendukung. S1 juga iya, sertifikasi juga iya.
Oke. Kalau dari saya sih itu aja ya. Jadi nggak panjang-panjang lebar. Nanti kita coba cari waktu lagi untuk masuk ke sesi yang lebih dalam lagi, Pak. Jadi jadi nanti saya coba ini Pak, desain ya, coba rancang seperti apa proses kegiatan kedepannya ini terkait persiapan sertifikasi teman-teman. Jadi ini nanti apa? Ya ini sifatnya nanti ekstrakurikuler, tapi outputnya nanti ya kita harapkan teman-teman nanti dia masih berstatus mahasiswa tapi Pak. sudah punya sertifikasi. Ya. Ya, Pak. Betul Ya, sekali. dari, oh ya ada ya, Tri. Silakan Tri. Silakan. Tri, ingin bertanya, Tri? Ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Pak. Terima kasih juga untuk beberapa penyampaiannya tadi, Pak, materi tadi. Di sini yang saya ingin tanyakan, Pak, berbicara mengenai keamanan tadi, Pak, di mana yang saya ketahui ada beberapa celah keamanan yang biasa terjadi dalam suatu organisasi, yakni ketidaksiapan dan kurangnya pemantauan. Di sini yang saya mau tanyakan menurut Bapak, hal-hal seperti ini penanganannya sudah terlambat atau seperti apa, Pak? Karena biasa ini sering terjadi berulang kali, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, jadi kalau bicara mengenai pengamanan ya nggak ada kata terlambat. Asal jangan, jadi intinya minimal harus ada proteksi ya, jangan sampai sama sekali tidak ada. Kalau kita bicara mengenai terlambat ya pasti ada terlambatnya ya. Cuma ya itu tadi kita lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Itu sih. Jadi makanya butuh orang-orang tenaga-tenaga ahli yang memang bisa membantu kita untuk memproteksi keamanan yang ada untuk informasi ya. Jadi pengamanan informasi dan data. Itu dari saya. Ya, orang-orangnya masih kurang, Mas. Ya, jadi itu tadi ya jawaban dari Pak Semi. Bagaimana Saudara Tri? Ya, Pak, berarti kayak butuh mungkin orang-orang yang ahli betul mungkin lagi di dalam bidang untuk cyber security sendiri mungkin, Pak. Ya pastinya kita butuh orang, bukan cuma dari dasar yang levelnya lanjutan sampai ke ahli, Mas. Butuh ribuan bahkan, bukan cuma ratusan. Makanya kita buka program seperti ada ekstrakurikuler dan sebagainya, sertifikasi itu untuk memberikan pembekalan kepada siswa maupun orang-orang kantor yang mungkin merasa istilahnya ilmunya di bidang cyber security masih kurang. Itu dari saya. Oke, itu ya, Tri ya, pemaparan dari Pak Semi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain terkait karir di bidang cyber security, ya. Jadi tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Semi ya, bahwa untuk berkarir di bidang security ya, itu sangat banyak dibutuhkan di dunia kerja ya, di industri. Namun tentu saja untuk bisa sampai ke tahap itu ya, agar kita bisa dikategorikan sebagai seorang yang ahli, yang advance, tentu saja kita tidak hanya memiliki ijazah ya. Tidak cukup saja dengan memiliki ijazah, namun Anda juga harus memiliki sertifikasi keahlian ya. Jadi sertifikasi keahlian, salah satunya itu adalah sertifikasi keahlian dari CompTIA ya. Jadi CompTIA ini salah satu lembaga internasional, Pak Semi ya. Ya, ini dari Amerika. Dari Amerika. Ya,
Dan Department of Defense, Kementerian Pertahanannya Amerika menggunakan CompTIA juga untuk sebagai standar. Dan Pak Semi ini sendiri merupakan salah satu trainer ya, trainer dari CompTIA untuk wilayah ASEAN ya. Jadi beliau sendiri ini sudah banyak ngisi training tentang security di Thailand ya, di Taiwan, di kemarin itu terakhir di mana Pak? Di ini ya, di Singapura ya Pak. Di mana itu kemarin saya cek di Facebook itu ya. Jadi ya. artinya kebutuhan security ini sudah internasional lah menurut saya, sudah global ya. Saya ngajar kebanyakan di ini di Saudi dan Korea Selatan. Karena ini apa isu terkait security ini kan sangat besar sekali ya. Apalagi kita sekarang kan mengalami transformasi digital ya. Hampir sebagian besar seluruh industri ya, baik di pemerintah maupun perusahaan sekarang bertransformasi ya. Jadi tidak bisa sekarang itu istilahnya tidak dikategorikan bisnis kalau dia tidak online gitu, kalau dia tidak berbasis digital, sehingga tentu saja dibutuhkan orang-orang di sana yang dapat mengamankan sistem-sistem yang berjalan seperti itu. Nah, kalau jadi nanti teman-teman mahasiswa di STIM Catur Sakti nanti kita akan agendakan ini kegiatan ekstrakurikuler kita ya. Ya, untuk di training luar, ya untuk training. Dan saya harapkan nanti ya jangan hanya beberapa, tapi saya harapkan semua teman-teman mahasiswa itu nanti bisa lah untuk ikut ambil sertifikasi sehingga nanti Anda memiliki peluang yang besar berkarir di bidang security ya. Jadi sekarang kita sudah ada Pak Semi ya di Jakarta. Jadi artinya kita sudah punya channel jaringan. Artinya sekarang kita tinggal bagaimana dari kita sendiri mempersiapkan itu. Jadi Pak Semi nanti dia akan fasilitasi ya, tentunya untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi ya untuk magang di perusahaan security, dan tentu saja nanti jenjang karirnya ke depan nanti teman-teman akan nanti berkarir ya sebagai seorang cyber security baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan. Cyber security profesional ya. Kemarin saya baru habis meeting juga habis meeting dengan Badan Cyber Sandi Negara, mereka juga lagi set up untuk yang ini, yang sertifikasi dan karir. Jadi bukan cuma karir untuk di swasta, tapi juga di negeri bisa. Karena di negeri juga dari instansi seperti Badan Cyber Sandi, dari Kementerian Keuangan, Kementerian ini luar negeri dan sebagainya, mereka juga butuh orang-orang yang bisa mengamankan informasi dan data. Jadi bukan cuma sekedar di swasta aja ya. Jadi banyak sekali. Jadi potensinya tuh luas sekali, besar sekali. Jadi kalau ditanya persentase, mungkin kalau kita bilang demand dan supply-nya jauh. Misalnya demand-nya itu permintaan ada 1000, yang kita bisa supply cuma 100. Jauh, 1:10. Ya. Jadi nanti tinggal, saya rasa kalau dari saya paling yang PR-nya kita coba set up lagi lah Pak ya, untuk diskusiin kalau Pak Zulkifli mungkin dari sisi kampusnya, dari saya, dari sisi kantor, supaya nantinya bisa membantu teman-teman untuk magang dan lain-lain gitu Pak. Oke, artinya ini sebuah peluang besar Pak ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Pak Semi yang siap memfasilitasi kita nanti ke depannya. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa nanti terutama di prodi masing-masing ya. Kalau ini kita ada 5 prodi Pak. Ada 3 prodi di STIM Catur Sakti. Jadi ada sistem informasi, sistem komputer, dan komputer akuntansi. Jadi nanti saya bisa koordinasi sama ketua prodinya masing-masing agar nanti kita coba jadwalkan lah ya, jadwalkan untuk review materi. Karena menurut saya kalau di pertemuan saat ini kita bahas teknis itu kayaknya agak urusannya panjang gitu ya. Ya akan panjang kalau panjang sekali Pak. Nanti teknis ya saya rasa panjang mungkin sekali ya. Artinya bisa continue Pak. Jadi bisa kita laksanakan secara reguler, karena kalau materi teknis itu kan menurut saya tidak cukup 1 hari lah, 1 malam. Memang harus kita rencanakan, harus kita planningkan sehingga nanti outputnya kita bisa
persiapkan teman-teman mahasiswa ini untuk sertifikasi. Jadi memang ini program ini Pak, program Merdeka Belajar Pak. Ini memang inisiasi dari Kementerian Pendidikan agar bagaimana kita bisa Kampus Merdeka ya, Pak? sinkronisasi antara ya Kampus Merdeka Pak. Iya betul sekali. Ya, Artinya kalau ini bagaimana Pak, target saya sih sebenarnya kalau per course atau per materi itu sekitar 10 kali pertemuan. iya ya, siap Target ya. Nah, sambil kita target, kasih ya. materi-materi supaya bisa baca. Jadi minimal sambil mereka kuliah mereka juga dibekali dengan materi-materi tambahan sehingga nanti pada saat tamat mereka udah punya sertifikasi dan bisa Ya. ikut magang dan potensi buat kerja ya tinggi sekali karena emang kita butuh. Iya. Oke. Artinya ini kita bisa supply lah, kita bisa supply teman-teman adik-adik mahasiswa ke industri dengan sertifikasi dan keahlian yang mereka miliki Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi mungkin silakan teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait jalur ya atau pathway menjadi seorang cyber security. Jadi kalau kita lihat di slide itu sebenarnya sangat banyak pilihan di sana. Kalau mau jadi red team ya Pak ya, mau jadi pentest ya, bisa ada jalur yang harus ditempuh untuk bisa jadi seorang ya bisa dilihat dari ininya. Kalau yang mau defense juga bisa, kalau mau jadi bug bounty itu, apalagi sekarang ada profesi Pak ya Mas Emi. Ini saya banyak teman-teman yang ini yang bug bounty hunter. hacker ini. Ya. Bug hunter artinya teman-teman misalkan kalau punya keahlian di security ya, nanti coba ikut kompetisi ya, ada kompetisi siapa yang bisa melakukan peretasan ke suatu sistem. Jadi meretasnya bukan sembarang meretas, memang ada targetnya, ada target yang dipersiapkan. Sebuah perusahaan buat sayembara ya, misalkan ada e-commerce besar di Indonesia ini buat sayembara, bagi siapa yang bisa menembus sistem pertahanan itu akan ada reward yang didapatkan. Nah itu salah satu keahlian yang Anda pelajari ya, ada pada materi sertifikasi ini ya. Nanti sambil belajar, nanti teman-teman coba cari bagaimana agar bisa berprofesi sebagai seorang bug bounty hacker. Nanti bisa berpenghasilan dari sana ya. Artinya keahlian yang Anda miliki itu nanti bisa disalurkan melalui kegiatan bug bounty ini. Ya. Kalau mau yang lebih bagusnya lagi ya kerja di perusahaan sebagai seorang profesional di bidang cyber security ya itu. Ya, agar Anda bisa diterima ya sebagai seorang cyber security ya tentu saja harus punya sertifikasi itu ya. Jadi kita sudah ada Pak Semi di sini yang siap ya mendampingi kita, siap memfasilitasi kita dalam proses pembelajarannya itu, sehingga saya harapkan nanti teman-teman mahasiswa dan teman-teman umum ya yang di luar mahasiswa juga ikut berpartisipasi untuk kegiatan kita ke depannya ini, seperti itu. Kalau dari saya itu aja sih Pak. Kalau itu nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya yang lebih ke detailnya ya. Oke Pak Semi ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang lain, boleh di raise hand. Jadi total peserta yang bergabung ada 63 orang ya. Wah ini banyak yang japri Pak di WA, baru mau join katanya. Waduh ini kegiatan kita sudah mau selesai nih baru join ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang enggak sempat hadir nanti bisa melihat rekaman ya. Jadi untuk rekamannya sendiri nanti saya akan upload di YouTube saya atau di YouTube di Streaming Catur Sakti. Nanti Anda bisa nonton di sana untuk peserta yang tidak hadir di malam hari ini. Kemudian untuk slide materinya sendiri saya sudah share ya ke grup ya. Silakan Anda download, Anda pelajari. Nanti kita akan agendakan untuk membahas lebih teknisnya ya. Untuk teknisnya nanti kita bisa agendakan untuk di kegiatan ekstrakurikuler ya.
ini Ini ada ada yang nanya pertanyaan. nih Pak, ada yang nanya nih kalau peluang kerja secara online ada, tapi tergantung kebutuhannya. Jadi Ya, kalau kita tenaga ahli tergantung bisa, kalau masih dasar-dasar ya nggak bisa online. ya, harus onsite Pak ya, Ya harus harus onsite onsite. kalau Kalau masih masih ya. apa istilahnya pegawai biasa yang belum terlalu apa canggih atau jago ya harus kerja di Jakarta dulu. Kalau nanti udah jago baru kita ngatur waktu setengah online, setengah offline gitu. Nah, mantap Pak ya. Bisa, kalau online bisa, tapi nggak 100% online, nggak bisa. Kecuali Anda udah tingkat manajer atau tingkatnya spesialis yang gajinya udah 2 digit. Nah, baru boleh minta online. Kalau baru masuk minta online ya nggak bisa. Iya. Oke. Oh, itu tadi ya jawaban dari Pak Semi terkait peluang bekerja secara online ya atau jarak jauh ya. Mohon izin bertanya untuk materi bisa di-download di mana? Materi sudah saya share ke grup WA ya Pak ya. Sudah saya share di sana ada sekitar 3 slide ya. Ya, Ada 3. sama ada tambahan lagi nih Pak, saya barusan ini dari Badan Cyber Sandi. Ya. Ya, silakan di share juga Pak. Oh, Ya. oh ya ya ya. Oh, oke. Oke, Pak. sudah Pak. Ya. Oke. Ya, kalau itu mungkin Ya. nanti kita cari waktu lagi Pak Zulkifli, kapan kita bisa diskusiin lebih detail lagi tentang program kerjanya. Oke, siap Prof. Siap Prof. Oke. Ya. Jadi ini sudah menunjukkan jam 9 ya. Ya. Jadi mungkin kita bisa sudahi ya pertemuan kita di malam hari ini. Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya pada Pak Semi Yulianto yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan ya, wejangan terkait Sama-sama seperti apa tantangan industri khususnya di bidang cyber security yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta baik mahasiswa STIMIK Catur Sakti maupun umum yang sudah ikut join. Jadi saya harapkan dari pertemuan kita di malam hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang terkait bagaimana mempersiapkan karir khususnya yang ingin berkarir di bidang cyber security. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Semi tadi bahwa kalau permintaannya 10 yang bisa dipenuhi hanya 1, artinya masih ada 9 lagi nih yang perlu kita persiapkan untuk bisa artinya tidak proporsional lah, sehingga saya harapkan nanti teman-teman tidak proporsional. Saya harapkan teman-teman marilah kita coba ya untuk berkarir di bidang cyber security, karena potensi di bidang cyber security ini juga sangat besar dan tentu saja memberikan kontribusi yang cukup besar di negara kita sendiri ya. Kemudian ini ada ya terakhir ini pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Silakan Pak Semi. Ya, ini kalau saya lihat kan ditanya cyber security itu universal. Ya, universal sih sebenarnya. Cuma fokus dari cyber security kan untuk proteksi terhadap data atau informasi digital ya. Jadi fokusnya di situ. Jadi apapun itu bentuknya, mau data itu dalam bentuk database, ya data perusahaan, data karyawan, ya data nasabah, itu harus kita ini bagian. Jadi kasarnya kayak model kita nih polisinya lah. Begitu, Mas Fajar. Ya kalau polisi mungkin orang luar ya, mungkin kalau dibilang satpamnya lah, satpam yang jagain data informasi secara digital tuh kita. Ya polisi baru urusan yang luar lah. Jadi lebih ke satpamnya sih. Itu aja dari saya. Terima kasih nantinya. Ya kita atur waktu lagi Pak Sukipti ya. Jadi kapan ada waktu kita lebih masuk ke area yang lebih detail, lebih spesifik lagi. Teknikal. Teknikal ya betul. Oke, oke, terima kasih banyak Pak Semi Yulianto, terima kasih banyak semua. Kita mungkin bisa usai untuk
pertemuan kita di malam hari ini. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah ikut ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ke Pak Zulkifli langsung nanti bisa sampaikan ke saya juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama, Terima kasih, Pak. terima kasih semuanya. Terima kasih.